Idam Khalid lebih dikenal sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat selama 3 periode. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Persatuan Pembangunan yang bisa menyatukan berbagai golongan Islam ke dalam partai tersebut. Jejaknya sebagai politisi terekam dalam beberapa masa jabatan yang pernah ia pegang selama Orde Lama maupun Orde Baru. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai menteri, sebagai Dewan Kementerian, sebagai Dewan Pertimbangan Agung, dan sebagai Ketua MPR pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di samping rekam jejaknya di dunia politik dan pergerakannya di Nahdlatul Ulama, Idam Khalid, tokoh nasional kelahiran Kalimantan ini, juga sukses mendirikan berbagai pendidikan berbasis Islam yang dilaksanakan secara modern dan menjangkau semua kalangan. Idam Khalid lahir pada tahun 1921 di Tanah Bumbu, Kalimantan, dan wafat pada 11 Juli 2010 di Jakarta. Ia dimakamkan di Cisarua, Bogor, dekat dengan santri kesayangannya. Tepat setahun setelah kepergiannya, pemerintah menganugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Idam Khalid. Melalui Bank Indonesia, pemerintah juga mengenangnya sebagai pahlawan nasional dengan meletakkan gambarnya pada uang pecahan Rp5.000. Berikut adalah wawancara saya bersama Samia Elviria yang merupakan cucu kandung dari Idam Khalid. Beliau itu kakek sendiri, dari kecil udah ketemu sampai meninggal pun ada gitu ya. Jadi persepsinya itu sebagai kakek, karena ulang tahun kami ini personal banget ya. Karena ulang tahun kami itu cuma beda sehari. Beliau duluan tanggal 27, saya tanggal 28. Ada deh. Gitu kan, terus. Terus jadinya ulang tahunnya selalu bareng nih. Nah, saya ingatnya itu waktu ulang tahun itu selalu ulang tahun beliau ya, sehari sebelumnya selalu rame. Banyak kiai-kiai dateng, banyak orang-orang NU ya, orang NU dateng, terus pejabat juga ada karena waktu itu kakek itu sedang menjabat. Tapi karena saya masih kecil jadi nggak tahu jabatannya apa pada saat itu. Terus jadinya alhamdulillahnya sebagai masa kecil saya itu bahagia gitu karena selalu dapat hadiah dari menteri-menteri, dari ustadz-ustadz yang lain, jadi selalu dapat doa, selalu dapat ucapan selamat. Jadi terasa kehilangan sekali ketika sudah meninggal atau beliau sudah tua tuh tidak pernah merayakan lagi gitu kan. Jadi ulang tahun aku tuh sebenarnya spesial banget tuh, ada hubungan tertentu dengan kakek. Ulang tahunnya cuma beda sehari itu. Dan kalau aku inget juga beliau tuh selalu pas tanggal 28-nya, sehari setelahnya tuh dia pasti bawa kado khusus ke rumah. Jadi sebelum kerja tuh ke kantornya dia pasti datang tuh pagi-pagi gitu, bawa kado, peluk, cium, selamat ulang tahun barakallah, doa-doanya dialah gitu ya. Terus selalu inget sampai sekarang. Jadi ada kayak pas beliau nggak ada lagi tuh rasanya ada sedihnya lah, emang ada yang hilang gitu. Ya, dekat banget berarti ya? Ya banget sih enggak ya, karena beliau kan sibuk gitu. Jadi beliau itu bukan cuman pejabat pemerintah, tetapi juga ustadz. Jadi selalu rumah nenek sama rumah kakek itu selalu rame gitu. Jadi bukan milik sendiri lah gitu. Udah milik masyarakat ya? Milik masyarakat. Jadi jarang ketemu. Kalau ketemu biasanya yang uniknya lagi sama beliau ini sebulan sekali beliau selalu menyempatkan untuk jalan-jalan makan gitu sama cucu-cucunya. Jadi diajak makan ke mall atau ke restoran langganan beliau. Itu anak cucu pasti ada gitu dalam sebulan atau 2 bulan sekali kalau beliau tuh tidak sibuk. Cucu dari anak kedua, kebetulan mama saya itu putri pertama. Oh ya. Gitu ya. Jadi di atasnya laki-laki? Ya, di atasnya laki-laki.
Tapi cucu yang melahirkan cucu pertama juga dari mama saya karena Oh gitu pernikahan ya. duluan. Pernikahan duluan. Oh. Terhitung cucu perempuan sendiri kah atau ada Nah, lagi? banyak, kami Banyak. keluarga yang banyak perempuan. Oh, yang perempuannya ya. Banyak perempuan. Cakep-cakep lagi ya. Pesannya itu seorang yang penuh perhatian sebenarnya. Jadi di tengah kesibukannya beliau masih ingat sama cucu sih, terutama dia tuh beliau ya. Beliau itu sangat menyukai anak-anak sepertinya. Jadi makanya concern banget sama pendidikan, kesehatan, gitu kan. Jadi mendirikan pesantren supaya orang-orang yang susah bisa tetap sekolah, nggak harus sekolah favorit, tetapi bisa dapat ilmu agama, ilmu yang umumnya juga. Itu bentuk perhatian dia terhadap masyarakat. Kalau terhadap keluarga ya itu tadi, kita agak sebelnya sebenarnya karena punya lembaga pendidikan sendiri, cucu-cucunya itu jadi kayak wajib sekolah di situ juga gitu. Coba sekolah kota lain ya. Iya, jadi kalau kata mama saya gitu kan, sekolahlah di sini biar tahu rasanya gitu kan. Bergabung sama orang-orang yang biasa aja, yang bukan orang-orang yang high class gitu kan. Pesan moral dari semua itu adalah bahwa kita tuh nggak boleh tinggi hati sebenarnya. Jadi tetap bergaul dengan masyarakat di bawah juga, yang susah, yang tidak pintar misalnya. Terus yang yang membutuhkan pendidikan. Nah, jadi mama itu selalu menekankan tidak memanjakan sih sebenarnya pada anak-anaknya untuk harus wajib masuk sekolah favorit, itu tidak. Jadi di situ efeknya. Terus tidak harus punya kendaraan mewah. Ada kemewahan sih sebenarnya. Biasa jadi aja ya. Sekolah di tempat sendiri itu memang benar-benar ya membaur gitu, gitu ya. membaur sama temen-temen yang banyak yang kekurangan. Jadi waktu zaman aku sih memang lebih banyak orang susahnya daripada orang yang berada atau menengahnya. Nah, kalau orang berada tentunya akan lebih memilih ke sekolah yang lebih bagus ya, lebih bagus dari segi fasilitasnya dan sebagainya. Nah itu sosok beliau itu pendidik baik itu juga dari segi sosial juga kan. Terus yang aku ingat juga yang setiap ketemu beliau itu dia tidak pernah lepas dari berzikir. Itu selalu mulutnya gitu. Mungkin dia baca zikir-zikir amalan beliau itu yang khas beliau. Jadi itu aja yang saya ingat tuh, kalau mau ketemu kakek gitu, masuk ke kamar beliau itu selalu sedang di atas sajadah. Jadi waktu luang beliau itu ketika di rumah itu ibadah. Dan ketika beliau juga misalnya berangkat kerja, itu juga di mobilnya itu selalu berzikir. Nggak pernah, mulut itu nggak pernah berhenti kami. Itu yang selalu terpatri di sini gitu. Oh ternyata berzikir itu mungkin bisa menenangkan, karena tahu sendiri gimana gejolak politik kan. Lalu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang kejam, ada yang baik misalnya. Tapi itulah yang menenangkan beliau supaya tetap eksis